Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat semuanya, perkenalkan saya Ningrum Sekarsari dari Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Panyingkiran. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sosialisasi terkait isu perundungan di lingkungan satuan pendidikan. Video yang saya buat ini saya khususkan teruntuk Bapak Ibu guru hebat yang berada di lingkungan Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Panyingkiran. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, perkenankan saya melakukan sosialisasi terkait isu perundungan di lingkungan satuan pendidikan ini melalui channel YouTube. Dan ini merupakan salah satu upaya atau langkah saya dalam melaksanakan aksi nyata pada program PMM di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, dimohon setelah menyaksikan sosialisasi ini, Bapak Ibu semua berkenan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan sebagai refleksi dan umpan balik dari kegiatan ini pada kolom komentar, dan selanjutnya akan saya upload sebagai bukti pada laporan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Adapun pertanyaan yang akan Bapak Ibu jawab setelah menyimak video sosialisasi ini ada dua bagian. Bagian yang pertama itu pertanyaan refleksi. Pertanyaan pertama, apakah pernah terjadi perundungan di sekolah Bapak Ibu? Yang kedua, bagaimana peran Bapak Ibu selama ini dalam kejadian perundungan tersebut? Yang ketiga, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi yang saya sampaikan melalui video ini? Bagian yang kedua yaitu pertanyaan terkait umpan balik. Nomor 1, apakah ada hal yang harus ditambahkan dari paparan materi yang sudah saya buat? Kedua, apakah menurut Bapak Ibu paparan yang sudah saya buat cukup jelas dan sesuai dengan materi perundungan yang sudah pernah Bapak Ibu guru pahami sebelumnya? Yang ketiga, setelah Bapak Ibu mencermati paparan saya, hal penting apa yang menyebabkan terjadinya perundungan antar murid? Ada 5 poin penting yang ingin saya sampaikan pada sosialisasi kali ini, yaitu yang pertama, pengertian dari perundungan itu sendiri, kemudian jenis-jenis perundungan, dan yang ketiga, pihak-pihak yang terlibat di dalam perundungan, yang keempat, di mana saja perundungan itu terjadi, serta yang terakhir adalah mitos dan fakta yang terkait dengan perundungan. Pengertian perundungan. Yang dimaksud dengan perundungan yaitu tindak kekerasan yang dilakukan baik secara fisik psikis maupun seksual. Dan perundungan ini mencerminkan tindakan agresif dari si pelaku. Selain itu juga adanya penyerangan yang dilakukan oleh si pelaku perundungan kepada korban. Perundungan bisa dilakukan oleh perorangan dan kadang-kadang juga secara berkelompok. Dampak dari perundungan ini adanya rasa takut dari si korban, trauma, ada kerusakan barang juga, ada cedera baik secara fisik, baik permanen ataupun tidak permanen, bahkan ada kematian. Nah, tidak jarang juga korban akan merasa tidak nyaman, merasa sakit hati, dan bahkan tertekan. Jenis-jenis perundungan yang sering kita temui diantaranya adalah perundungan fisik, yaitu intimidasi yang dilakukan oleh si pelaku dengan maksud untuk mengontrol, menguasai korban dengan kekuatan yang dimiliki oleh si pelaku. Contoh dari perundungan fisik ini sering kita temui di lapangan, yaitu diantaranya adalah tindakan menendang, kemudian memukul, menampar, meninju, mendorong, dan banyak lagi perundungan fisik yang terjadi. Dan perundungan fisik ini seringkali menyebabkan luka fisik atau cedera pada korban, selain nanti akan berujung pada gangguan psikis. Jenis perundungan yang berikutnya yaitu perundungan verbal. Perundungan ini menggunakan kata-kata atau ucapan. Si pelaku itu melontarkan kata-kata atau kalimat kasar, atau bisa juga berupa candaan, tetapi kelewat batas. Nah, contohnya mengolok-olok, mengejek. Nah, perundungan ini seringkali menimbulkan trauma, sakit hati, perasaan takut berbicara, dan membuat si korban itu enggan mengemukakan pendapat.
Yang berikutnya adalah perundungan sosial. Nah, perundungan sosial ini dilakukan di belakang atau tanpa secara langsung di hadapan si korban. Jadi si korban diintimidasi di belakangnya yang bertujuan untuk melukai atau menjatuhkan reputasi sosial seseorang sehingga orang itu merasa dipermalukan atau terhina. Contoh dari perundungan sosial yang sering terjadi di kalangan pelajar atau masyarakat ini adalah tersebarnya kebohongan atau gosip tentang seseorang yang bisa jadi itu tidak sebenarnya terjadi. Kemudian ada juga melontarkan lelucon atau candaan yang sebenarnya mempermalukan atau menghina orang lain. Dan yang berikutnya, contoh berikutnya adalah mendorong orang lain untuk mengucilkan si korban. Ini adalah perundungan sosial. Lalu jenis perundungan yang tidak kalah pentingnya lagi yang perlu diketahui itu cyberbullying atau perundungan yang terjadi di dunia maya. Nah, perundungan jenis ini melibatkan penggunaan teknologi digital. Perundungan ini terjadi di media sosial, platform chatting, atau games online. Jadi saling membuli atau merundungnya di media sosial. Lalu yang terakhir yaitu perundungan seksual. Ini merupakan intimidasi dengan melecehkan korban melalui komentar-komentar atau tindakan-tindakan yang mengarah ke seksual. Nah, bentuk perundungan ini perlu diwaspadai juga karena akan beresiko menimbulkan trauma yang berkepanjangan serta membuat korban merasa tidak nyaman. Lalu berikutnya pihak apa saja yang terlibat dalam perundungan. Ada 3. Yang pertama adalah pelaku, yaitu orang atau pihak yang melakukan perundungan itu sendiri, baik secara perorangan ataupun kelompok. Ada beberapa alasan sehingga seseorang atau kelompok tersebut melakukan perundungan. Di antaranya adalah mereka merasa lebih unggul daripada yang lainnya. Kemudian mereka memiliki sifat kurang empati, bahkan sulit untuk berempati kepada sesama, karakter yang dimilikinya agresif, bisa juga karena meniru perilaku orang dewasa yang melakukan perundungan, kemudian adanya keinginan untuk mencari perhatian dari teman sebaya dan orang dewasa, kemudian melakukan balas dendam atas kekalahannya dengan cara melampiaskannya kepada orang lain. Lalu yang kedua yang menjadi pihak yang terlibat dalam perundungan yaitu korban. Ini adalah merupakan target dari aksi perundungan atau pihak yang mengalami aksi perundungan. Alasan seseorang kenapa dijadikan korban perundungan. Di antaranya korban memiliki fisik yang lemah, lebih kecil, kemudian penampilan, fisik atau kebiasaan yang berbeda. Yang berikutnya si pelaku itu menganggap bahwa korban memiliki status sosial yang berbeda dengan dia. Kemudian juga menganggap bahwa si korban status ekonominya lebih rendah dari dia. Ini yang membuat si pelaku ingin melakukan perundungan terhadap korban. Selain itu, si pelaku menganggap bahwa si korban ini memiliki perasaan rendah diri. Nah, karena cenderung penurut, kemudian rendah diri, nah si pelaku seenaknya menjadikan korban ini sasaran perundungan dia. Bisa jadi juga menurut pandangan si pelaku bahwa si korban ini menyebalkan di mata si pelaku. Sehingga dilakukanlah perundungan dan si korban tidak mampu membela diri atas hal tersebut. Yang ketiga, pihak yang terlibat dalam perundungan yaitu penonton atau saksi atau istilahnya bystander. Pihak ini tidak terlibat langsung dalam kejadian perundungan. Ada 2 macam. Yang pertama adalah bystander aktif. Pihak ini tidak terlibat langsung, tetapi di dalam diri mereka ada perasaan senang, bahagia terhadap adegan yang dilakukan oleh si pelaku ini. Sehingga secara tidak langsung menunjukkan bahwa mereka tuh mendukung pada si pelaku dalam perundungan ini. Yang kedua yaitu bystander pasif.
Nah, pihak ini tidak terlibat di dalam perundungan sama dengan bystander aktif, tetapi kalau yang pasif, dia tidak memihak secara batin, merasa senang atau mendukung pelaku. Tidak juga dia memberikan bantuan kepada si korban. Jadi dia di tengah-tengah, tidak pro dan juga tidak kontra. Nah, perundungan ini di mana aja sih terjadinya gitu. Ada 4 tempat yang memungkinkan bisa terjadinya perundungan. Itu yang pertama di sekolah, itu di lingkungan kita, kemudian di rumah yang dilakukan oleh orang tua, adik, kakak, dan keluarga yang ada di dalam rumah, tempat umum, dan di dunia maya. Lalu berikutnya ada mitos dan fakta yang terkait dengan perundungan. Ada mitos yang mengatakan bahwa perundungan itu tampak keren. Pada sejatinya, menjadi pelaku perundungan itu terlihat buruk di mata masyarakat atau di mata orang lain. Ada yang menganggap bahwa perundungan itu akan memperkuat mental. Sejatinya, perundungan itu akan merusak mental. Ada yang menganggap bahwa beberapa orang pantas untuk menjadi korban bully. Sejatinya tidak ada satupun yang layak untuk dibully. Berikutnya, mitos bahwa perundungan bisa mempererat hubungan pertemanan. Pada sejatinya, perundungan itu justru membuat pertemanan menjadi renggang, menjadi menjauh dari kita, teman kita, karena merasa tersinggung atas perundungan yang kita lakukan. Kemudian menjadi bystander tanpa melakukan apapun itu merupakan hal yang wajar. Pada sesungguhnya itu tidak. Menjadi bystander yang pasif justru mendukung perundungan itu terus-menerus terjadi. Demikianlah paparan mengenai isu perundungan di kalangan satuan pendidikan atau di lingkungan sekolah. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Tidak lupa saya memohon umpan baliknya dari Bapak Ibu guru hebat semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.